Nah, Oke, bisa dilihat teman-teman? Bisa. Udah, oke. Jadi Bisa, sekarang bisa. kita akan belajar tentang Bisa, Pak. K3L ya, tentang pengenalan dan prinsip dasar penerapan dasar di tempat kerjanya. Dasar-dasarnya K3L. Teman-teman ada yang tahu K3L itu belajar tentang apa? Tentang kesehatan kerja Ya, itu kan Keselamatan dan kerja. nama apa namanya? Itu kan nama singkatnya. Kalau menurut kalian sendiri K3L itu berkaitan ngapain sih kita belajar K3L? Keselamatan di dalam lapangan pekerjaan, Pak. Oke, Zulkiflin, bagus. Terus ada lagi yang lain? Apalagi? Kenapa kita harus belajar K3L? 838. Malah 838. 838. Ayo, ada lagi? Masa cuma Zulkiflin yang jawab? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Jadi, K3L ini, K3 dulu, pengertian K3 yaitu suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani. Keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja, khususnya, dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Ya, jadi ini menurut filosofi itu K3 itu suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani. Bukan cuma jasmaninya, bukan cuma sehatnya, bukan cuma selamatnya, tapi secara rohani juga. Kadang di tempat kerja kalian banyak pressure dari atasan atau dapat tekanan gitu ya. Itu dan mempengaruhi mental kalian, psikis kalian. Berarti itu belum melakukan K3 dengan baik. Nah, selanjutnya secara keilmuan itu K3 itu semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Di sini kecelakaan kerja apa, teman-teman? Contohnya, ada yang tahu? Ada yang tahu kecelakaan kerja, contoh kecelakaan kerja? Luka, Pak. Luka karena apa? Karena jatuh ketimpa alat-alat berat, Pak, atau Ditembak ke KB, Pak. besi. Oke, betul. Terluka karena kejatuhan alat berat. Oke, terus ada lagi. Ya, Pak. Kerja lagi apa lagi? Luka terbentur karena terjatuh dalam Luka terbentur. Oke. Terus apa lagi? Kira-kira? luka Ya, luka apa? Luka bakar, Pak. Luka kebakar. Itu boleh masuk kecelakaan kerja. Terus apa lagi? juga tidak. Oke ya. Jadi paham ya apa yang dinamakan kecelakaan kerja ya, teman-teman. ya, Kemudian penyakit akibat kerja. Kira-kira apa? Penyakit akibat kerja. Panas. Kenapa? Salah urat. Salah urat. Tidak Oke, memakai masker boleh karena masuk kena debu, penyakit Pak. akibat kerja. Terus apa lagi, Zulkiflin? Karena tidak memakai masker karena kena debu atau polusi
Oke, jadi kegagalan fungsi pernafasan karena tidak memakai masker, masuk debu, boleh. Terus apa lagi, teman-teman? Kenapa? Tidak seimbang. Muhammad Dika, kenapa Muhammad Dika? Pusing kena pakai helm setiap hari. Pusing pakai helm setiap hari? Ya. Kenapa pakai helm setiap hari jadi pusing? Pusing karena kepanasan gitu boleh. Ya betul Pak. Helm Itu, untuk Pak, sorry. apa, alat pelindung diri malah disalahin. Oke. Oke, Kerja paham ya? kerja kehujanan juga, Pak. Nah, kerja kehujanan jadi bikin penyakit gitu ya. Terus misalnya terkontaminasi obat apa cairan kimia gitu. Jadi Iya, Pak. apa namanya, korengan. Ada teman-teman yang korengan gara-gara kena obat kimia misalnya. Nah, itu penyakit akibat kerja. Oke, kebakaran Kena debu, tahu ya Pak. kalian ya. Tenggorokan ya, Pak. Kenapa? Kebakaran Kena paham ya? debu. Kena debu, Pak. Kena debu. Udah saya jawab tadi, Sudah Pak. dijawab Ibu, tadi. Ibu. Terus tenggorokannya sakit, nah gitu. Ya, sudah tadi ya. Udah saya jawab itu. Oke, pencemaran lingkungan, peledakan, dan lingkungan. Itu sudah diperintah, udah itu bisa aku. Oke, paham ya teman-teman? Pengertian Ya, ketiga Pak. secara keilmuan Paham. itu ilmu apapun Paham, yang Pak, paham. menerapkan untuk mencegah. Ingat ya, intinya pengertian K3 secara keilmuan itu semua ilmu. Mau ilmu kimia, mau ilmu fisika, mau ilmu biologi, mau ilmu matematika. Dan penerapannya yang untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, dan pencemaran lingkungan. Oke, kalau K3L sendiri apa? Boleh dibacakan? Suatu pemikiran, saya ada. Ini Adalah ya. singkatan dari kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan. K3L merupakan bagian dari pengembangan dari K3. Oke, Jadi K3L itu adalah pengembangan dari K3 aja. Nah, adanya L ini itu menjadikan lingkungan dan lingkungan hidup menjadi aspek yang turut dipertimbangkan. Jika awalnya fokus K3 melindungi tenaga kerja, sekarang berkembang ikut memperhatikan dampak Dampak lingkungan. Oke. Ya sudah gunanya. Nah, ini lambang K3 ya. Ada yang pernah lihat lambang ini sebelumnya? Siapa? Udah, Pak, udah pernah. Sering, Di mana? Pak. Di mana? Di pertambangan, Pak. Di pertambangan, oke. Di mana lagi? Di Di mana? Puskesmas. Puskesmas, oke. Apalagi? rumah sakit. Rumah sakit, oke. Ada lagi? Konstruksi ya, konstruksi. Nah, berarti perusahaan-perusahaan itu mau di pertambangan, rumah sakit, konstruksi, kalau mereka sudah pakai lambang ini, berarti mereka sudah menerapkan K3. Oke. Nah, artinya sendiri apa? Tanda palang. Tanda palang itu yang mana? Tanda palang. Tanda palang yang Bebas mana? dari kecelakaan dan penyakit akibat Bukan kerja. tanda palang. Tanda palang itu apa sih? Tanda palang yang mana? Yang tengah, Pak. Yang tengah. Nah, ini yang tengah ini ya. Yang silang. Ya, iya, Pak, ya. Artinya apa, teman-teman? Bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Oke. Kemudian roda gigi. Roda gigi yang mana? Roda gigi. Itu Itu di Pak, samping yang di tengah. di samping Oke, itu. yang luar ini ya. Yang luar ini. Iya, yang di luar. Oke, artinya apa ini? Roda gigi. Bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani ya. Oke, bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Kemudian arti makna putih, bersih dan suci. Arti warna hijau, selamat, sehat, dan sejahtera. Dan arti 11 roda gigi, ini kan roda giginya ada 11 nih. Iya. 1, 2, 3, dan sampai 11. Itu artinya apa?
11 bab tentang Nomor Undang-Undang Nomor Tahun 1970 tentang Jadi ada 11 bab pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja ini jadi patokan sampai saat ini dalam Bekerja. hukum K3 ya. Nah, di dalam undang-undang ini ada 11 bab. Oke, paham teman-teman? Paham? Besok kalau dikasih ujian sebutkan lambang K3 dan arti-artinya, gitu bisa ya? Oke, lanjut. Oke, silakan ini ya ditonton ya sejarahnya. Nanti saya tanyakan. Ya, Pak. Suara videonya bisa kedengaran, teman-teman? Bisa. Bisa, Pak. Selamat datang di Mohon channel Sobat dihidupkan ASE. semua, Channel yang Pak. khusus membahas ASE dari A sampai Z. Ini adalah video keempat kita, maka di video keempat kita ini kita akan mendalami bagaimana sejarah ASE di dunia dan di Indonesia. Langsung saja kita mulai. HSE secara pelan-pelan dari zaman ke zaman sudah diterapkan, didasarkan pada dampak dan hasil yang ditimbulkan, walaupun perkembangan HSE dikatakan lambat jika dibandingkan dengan perkembangan sistem manajemen lainnya, seperti manajemen keuangan, manajemen bisnis, manajemen psikologi, dan lainnya. Videonya kedengaran kan, teman-teman? Suara video. Dengar, Pak, dengar. Kedengaran, Pak. Pak, dibisukan semua Dengar, suara, Pak. Pak, biar bisa jelas kedengaran, Pak. Oke. Awal dari 2040 sebelum Masehi, Raja Hammurabi, Raja Babilonia pada saat itu sudah pernah memberlakukan peraturan bangunan dengan nama Peraturan Kode Hammurabi atau The Code of Hammurabi. Beberapa pasal di antaranya, yang pertama, apabila seorang membuat bangunan dan bangunan tersebut runtuh sehingga menimbulkan korban jiwa, maka pembuat bangunan tersebut harus dihukum mati. Selanjutnya, masuk pada tahun 400 sebelum Masehi. Hippocrates, ahli fisika dari Yunani yang disebut-sebut sebagai bapak pengobatan, juga pernah memberikan panduan perawatan cedera di kepala yang disebabkan kecelakaan di sekitar tahun 400 sebelum Masehi, saat berusaha menangani tetanus dan membantu memeriksa wabah di sekitar Athena. Selanjutnya sudah masuk tahun Masehi 1556 Masehi. Penerbitan buku yang ditulis oleh Dr. Agricola tentang tambang logam yang menimbulkan penyakit terhadap buruh tambang. Masuk pada tahun 1567 Masehi. Penambangan, penerbitan risalah yang dibuat oleh Dr. Paracelsus tentang penyakit-penyakit pada pekerja penambangan dan peleburan. Pada tahun 1700 Masehi, Bernardino Ramazzini, terkenal sebagai bapak kedokteran industrial, mempublikasikan buku pertamanya dalam penyakit akibat kerja, De Morbis Artificium Diatriba, penyakit-penyakit pada pekerja. Pada 1802 Masehi, ketetapan pemeliharaan kesehatan dan moral pekerja, magang, dan pekerja lainnya di pabrik pemintalan kapas di Inggris. Nah, ketetapan pertama ini dalam program kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi di Inggris sudah ada mulai ketetapan dan peraturan. Pada tahun 1864 Masehi, peraturan keselamatan kerja di tambang Pennsylvania diterapkan. Nah, sudah ada peraturan keselamatan pada tambang-tambang. 1896 Masehi, National Fire Protection Association (NFPA) didirikan di Amerika Serikat untuk mencegah kebakaran serta membuat standar. Jadi sudah ada penanggulangan kebakaran pada tahun 1896 Masehi. Selanjutnya 1914 Masehi, US Public Health Service didirikan oleh Kantor Higien, Industri, dan Sanitasi. Organisasi ini mengganti namanya di tahun 1971 menjadi National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH).
1918, pendirian American Standard Association yang berhasil menerbitkan banyak standar sukarela. Beberapa di antaranya menjadikan hukum positif. Saat ini lebih terkenal dengan nama American National Standardization Institute (ANSI). Pada 1930, baru pada dasawarsa ketiga di abad 20, peraturan tentang kesehatan keselamatan kerja mulai diberlakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, ini kita sudah mulai masuk di Indonesia. Beberapa peraturan di antaranya yang artinya aturan ini membahas tentang pembatasan pekerja wanita dan anak-anak pada malam hari, mulai diberlakukan sejak 1 Maret 1926. Yang kedua, peraturan ini membahas tentang pekerjaan anak-anak dan orang muda di kapal yang sudah mulai diberlakukan sejak 1 Maret 1926. Pada 1942, C.E. Gordon Smith memformulasikan sebuah konsep epidemiologi yang dapat digunakan sebagai landasan teori untuk pencegahan. Udah nggak ada suaranya, Pak. Jaringan barusan, Pak. Jaringan, Pak. Kayak error aku cinta padanya, Pak. Konslet dia Pak, konslet. Konslet patah-patah, Pak. Patah di hati. Patah hati. Bisa ya, dengar ya. Ya, bisa lagi. Sudah dengar lagi tadi videonya? Ya. Pada tahun 1950 Masehi, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1950 yang diberlakukan aturan kerja, istirahat, dan mengasuh, serta mengatur tata cara pengusaha untuk dapat mengadakan penyimpangan dari waktu kerja. Lanjut, pada tahun 1954 Masehi, keputusan tambang dan penggalian diberlakukan di Inggris. Ini membuat tanggung jawab keselamatan berada pada manajer pertambangan. Nah, sudah mulai diketatkan dan sudah ada penanggung jawab keselamatan pada tahun 1954. Pada 1970, diterbitkan Undang-Undang Keselamatan Kerja Nomor 1 Tahun 1970 di Indonesia. Nah, ini sebagai landasan kita sampai sekarang bahwa Undang-Undang Keselamatan Kerja yang paling tua itu 1970 dan sudah mengatur hampir keseluruhan tentang tenaga kerja. Nah, jadi kesimpulannya dari tahun 2040 sebelum Masehi sampai 1970 sudah banyak upaya penerapan HSE atau Health Safety Environment. Mungkin sekian untuk Oke. Sudah, teman-teman? Tadi pertama kali masuk ke Indonesia tahun berapa? Ada yang tahu? 1970, Pak. 1970 salah. Pertama masuk masih namanya masih Hindia Belanda. Yang berarit Masih lah. Hindia Belanda. 1930, Pak. 1930. Oke. Sangat gue. Terus di Inggris tahun berapa? Apa ini, Bang? Kalau ketentuan kebakarannya sendiri tahun berapa? Mulai dibuat aturan tentang kebakaran. 1896 ya. Kemudian Ya, Pak, ya, Pak. undang-undang pertama di Indonesia itu tahun berapa?
19 Eva. 70. Oke. Nah, ini ya dasar-dasar. Betul saya, Pak. Betul, betul. Sekarang betul. Yang tadi salah. Oke. Ini dasar hukum penerapan K3 di tempat kerja. Itu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja. Kemudian Permenaker Nomor 5 Tahun 96 tentang Sistem Manajemen K3 atau biasa disebut SMK 3. SMK 3 ini. Kalau kalian fokus di K3, kalian akan belajar tentang SMK 3 ini. Oke? Oke, kemudian Permenaker nomor 4 tahun 1987 tentang Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Ini dasar-dasar hukumnya ya, penerapan K3 ini. Kalian nanti kalau ditanyakan apa saja dasar hukum penerapan K3, jawabannya ini. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, Permenaker Nomor 5 Tahun 96 tentang SMK 3, kemudian Permenaker Nomor 4 Tahun 1987 tentang P2K3. Nah, intinya apa? Setiap perusahaan yang memperkerjakan 100 tenaga kerja atau lebih dan atau yang mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran lingkungan, dan penyakit akibat kerja. Jadi yang wajib menerapkan sistem manajemen K3 itu yaitu perusahaan yang mempekerjakan berapa orang? 100 orang atau lebih. Jadi kalau di perusahaan itu sudah ada 100 orang atau lebih tapi belum menerapkan sistem K3, kalian bisa laporkan gitu. Nah, atau tidak sampai 100, tapi potensi bahayanya itu sangat tinggi gitu. Contohnya industri chemical atau industri kimia. Nah, itu kan berbahaya ketika tidak ada peraturan yang jelas tentang keselamatan kerja dan lain sebagainya. Bisa tercampur, bisa jadi meledak, bisa jadi terkontaminasi manusianya ya. Itu sudah wajib menerapkan sistem manajemen Ketiga. Oke, paham ya teman-teman? Paham. Lanjut. Tujuan K3, silakan dibaca. Yang pertama, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang-orang lain di tempat kerja. Oke. Nomor 2. Menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Oke, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Oke. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Oke, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Yang keempat, sebagai alat untuk meningkatkan produksi yang melandaskan kepada peninggi efisien dan daya. Dan daya apa? Daya produktivitas faktor manusia dalam produksi. Oke. Selanjutnya, ruang lingkup. Nah, gimana sih hukum K3 ini bisa dilaksanakan yang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ini? Nah, dalam segala tempat kerja, baik itu di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Oke. Jadi mau itu di dalam air, mau itu di dalam tanah, mau itu di udara, mau itu kalian kerjanya masuk gorong-gorong paling dalam di inti bumi, tapi kalau itu masih di wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia, maka kalian harus patuh
dengan undang-undang apa? Undang-undang nomor nomor 1 tahun 1970. 70. Oke. Bagus. Kemudian insiden. Silakan. Apa pengertiannya? Kejadian yang berkaitan dengan pekerjaan di mana cedera, penyakit akibat Akibat kerja Pak ataupun kefatalan kematian dapat terjadi termasuk insiden ialah keadaan darurat. Oke. Jadi insiden ini artinya itu kejadian yang berkaitan. Jadi kejadiannya ya ada sebuah kejadian itu dengan pekerjaan di mana cedera, PHK ataupun kefatalan itu dapat terjadi. Kalau kecelakaan kerja, silakan. Insiden yang menyebabkan cedera, penyakit akibat kerja atau kefatalan kematian. Oke, jadi kalau kecelakaan kerja itu insiden yang sudah menyebabkan kecelakaan, cedera, penyakit akibat kerja maupun kefatalan atau kematian. Jadi berbeda ya insiden dengan kecelakaan kerja. Insiden itu apanya tadi? Kerja di insiden itu kejadiannya. Kejadian yang berkaitan dengan pekerja di mana cedera. Ini insiden itu kejadiannya. Kalau kecelakaan kerja itu insiden kejadian yang sudah menyebabkan kematian. Cedera. Oke. Jadi insiden itu gini. Misal ada mobil nih. Mobil Ya, itu Pak. remnya blong misalnya ya. Nah, Iya, Pak. Ya, Pak. terus ada orang di depan. Nah, ini sudah masuk insiden. Nah, kalau rem blong ini masuknya insiden. Kalau sampai dia tertabrak, nabrak orang ini, berarti masuknya kecelakaan kerja. Kalau orangnya berhasil menghindar, nah berhasil menghindar orangnya ya, nah nggak jadi tabrakan, berarti itu hampir kecelakaan, Pak. Hampir kecelakaan, pinter. Oke, near miss atau hampir kecelakaan. Jadi adanya insiden yang tidak menyebabkan kecelakaan. Kayak gambar ini ya. Yang ini ada tangga, tangganya dianya jatuh dari tangga. Itu sudah kalau sudah sampai ada cedera atau sampai ada penyakit atau sampai mati, itu namanya kecelakaan kerja. Kalau adanya insiden tapi dia berhasil lolos, ini orangnya ya, mau ketabrak truk terus diselamatin sama bapak-bapaknya ini, berarti itu near miss atau hampir celaka. Oke. Paham ya sampai sini perbedaan insiden, kecelakaan dan near miss. Oke. Lanjut. Faktor penyebab insiden. Silakan dibaca. Pengertiannya, kejadian yang berkaitan kerja di mana cedera, penyakit akibat kerja. Kefatalan atau kematian dapat terjadi atau termasuk insiden ialah kecelakaan darurat. Ini bukan namanya yang tadi. Oke. Ini faktor penyebab kecelakaannya ya. Yang pertama ada apa? Tenaga kerja. Jadi satu yang biasanya yang menyebabkan faktor penyebab kecelakaan yaitu tenaga kerja. Ya. Kemudian yang kedua apa? Bahan itu contohnya apa? Seperti material. Terus apa lagi? Bahan kimia gitu ya. Cairan kimia misalnya itu masuk bahan. Terus alat ini contohnya apa? Alat seperti tadi yang ada mesin. Terus apa lagi? Mobil itu masuk alat ya. Nah, ketiga ini menjadi faktor penyebab kecelakaan. Dalam suatu proses produksi atau proses produksi yang berjalan,
ketiga ini sangat riskan menjadi faktor penyebab kecelakaannya. Misalnya tenaga kerja bermain-main sama cairan kimia atau main sama material yang sangat berdebu. Itu pengaruhnya sama apa? Pengaruh sama kesehatan mereka gitu. Mereka bisa terkontaminasi, mereka bisa jadi penyakit akibat kerja. Jadi kesehatannya itu rawan terjadi ketika tenaga kerja kontak dengan bahan. Kemudian kalau bahan kontak dengan alat, itu faktor apa yang sangat besar? Lingkungan, Pak. Lingkungan. Oke. Jadi ketika bahan misalnya limbah plastik dari alat ini tidak bisa Iya, Pak. didaur ulang. Nah, itu dibuang ke laut. Nah, Daur itu ulang. jadi pencemaran Lingkungan. lingkungan. Oke, pintar. Kemudian alat dengan tenaga kerja pengaruhnya terhadap apa? Keselamatan. Oke. Jadi misalnya ada alat apa? Contohnya satu sebutkan. Mati. Mesin press ya. Contoh mesin press. Mesin press. Nah, ini manusia sedang melakukan press lembaran besi ya, di press. Ya, Pak. Oke, di press sama mesin. Nah, kemudian nggak sengaja tangannya maju, kena. Nah, itu yang menyebabkan apa? Yang berbahaya? Kematian. Diri sendiri. Keselamatannya terancam. Oke. Jadi kalau ada alat dengan tenaga kerja itu biasanya faktor yang mengancam itu yaitu faktor keselamatan. Kalau tenaga kerja tenaga kerja dengan bahan itu biasanya kesehatan. Oke ya, paham ya? Oke, kemudian ini faktor penyebab kecelakaannya di berbagai keilmuan. Misalnya di biologi itu ada apa aja? Bakteri, virus, jamur, tanaman, binatang. Oke, kalau kimia apa aja? Bahan, material, cairan, gas, uap, debu, beracun, reaktif, radioaktif, mudah meledak, terbakar, instan, prosit. Oke, ayo yang lain. Apa ini? Fisik, mekanik. Mekanik, ketinggian, produksi, mesin, alat, kendaraan, alat berat, ruang terbang, Kanan, kebisingan, suhu, cahaya, listrik, getaran, radiasi. Oke, biomekanik sekarang. Silakan dibaca. gerakan berulang, postur, posisi kerja, pengangkutan, Manual desain tanpa alat kerja, alat mesin. Oke, kemudian psikologi atau sosial. kekerasan, Pelecehan, pengucilan, lingkungan, emosi negatif. Oke, jadi ini faktor penyebab kecelakaannya ya. Di bidang biologi itu bakteri ini bisa jadi faktor penyebab kecelakaan. Kemudian bahan radioaktif, bahan beracun, terus bahan mudah meledak ini juga bisa menjadi faktor penyebab kecelakaan. Terus di bidang fisik atau mekanik ketinggian, konstruksi itu juga bisa jadi faktor penyebab kecelakaan. Nah, kan di pertemuan sebelumnya saya bilang ada materi tentang ergonomi. Nah, ergonomi itu berkaitan dengan biomekanik ini, ya. Jadi dia akan mengatur, misal gerakan berulang. Kalian melakukan pengeboran jalan, ya. Pengeboran jalan itu kan berulang, kan? Putaran yang terus berulang, iya nggak? Nah, kalau kalian tidak terus melakukan kerjaan itu tanpa adanya prosedur atau cara yang benar, maka pengaruhnya terhadap tubuh kalian ya, karena bergetar terus gitu. Terus postur atau posisi kerja. Nah, ini makanya di ergonomi itu penting untuk mengetahui tentang
postur atau posisi kerja yang benar seperti apa. Nggak boleh kalian bekerja itu terlalu menunduk, nggak boleh kalian bekerja terlalu ke atas gitu dalam melakukan suatu pekerjaan. Nah itu diatur oleh ergonomi itu. Oke. Selanjutnya piramida kecelakaan. Nah ini jadi setiap 600 near miss atau misal ada insiden dalam suatu perusahaan itu ada 600 hampir kecelakaan, hampir terjadinya celaka. Nah, itu biasanya terdapat 30 yang terjadi insiden kerusakan alat atau bahan. Nah, dari 30 itu biasanya 10-nya itu jadi kecelakaan ringan sebelumnya. Nah, dari 10 itu biasanya ada 1 kecelakaan fatal atau fatal. Kematian. kematian. Fatal. Oke. Kematian. Ini namanya piramida kecelakaan kerja ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke. Nah, selanjutnya penyebab kecelakaan kerja. Ini teori efek domino dari H.W. Hendricks. Jadi ada yang namanya penyebab dasar, penyebab tidak langsung, penyebab langsung, kecelakaan kerja, kemudian kerugian. Nah, penyebab dasar apa aja, teman-teman? Produk prosedur atau Prosedur atau aturan. Oke, terus? Kurangnya sarana. Oke, terus? kurangnya kesadaran, Oke, terus? Kurangnya kepatuhan. Oke. Kemudian penyebab tidak langsung apa aja? faktor pekerjaan, Faktor pekerjaan, faktor pribadi. Oke. Kemudian penyebab langsungnya? tindakan tidak aman, Kondisi tidak aman. Oke. Kemudian kecelakaan kerja. kontak dengan bahaya, kegagalan fungsi, Oke. Kemudian kerugian. ya cedera, keracunan, cacat, kematian, Mesin alat, kerusakan, alat, atau alat, material bahan, atau bahan, tercemar, rusak, produk gagal, lingkungan, tercemar, rusak bencana alam. Oke. Jadi ini Bencana alam. namanya penyebab kecelakaan kerja teori efek domino dari H.W. Hendricks. Jadi biasanya jika ada kecelakaan kerja, misalnya manusia cedera, ya tertimbun tanah di proyek, ya itu kita lihat ke belakang, apa faktor yang menyebabkan. Nah, apakah kontak dengan bahaya atau kegagalan fungsi? Misal kontak dengan bahaya berarti orangnya itu masuk ke dalam site atau tempat untuk operasi si backhoe-nya itu ya, atau yang alat berat yang mengangkut tanah. Nah, itu kontak dengan bahaya. Kemudian kita lihat lagi penyebab langsungnya apa? Apakah kondisi tidak aman? Kondisi tidak aman itu berarti apakah lingkungannya yang pengaruh, ataukah tindakan tidak aman, ataukah orangnya yang ceroboh gitu. Nah, kemudian kita lihat lagi penyebab tidak langsungnya, apakah faktor pekerjaan atau faktor pribadi? Apakah orangnya itu kesana karena dia melakukan pekerjaan, atau dia kesana karena iseng-iseng doang, atau dia kesana karena tidak fokus gitu. Itu faktor pribadi. Kalau faktor pekerjaan itu yang berkaitan dengan pekerjaan. Terus kita lihat ke belakang lagi, penyebab dasarnya apa sih? Oh, ternyata di situ kurangnya prosedur atau aturan, nggak ada aturan yang jelas. Maksudnya dilarang orang masuk ke wilayah itu, gitu. Itu kurangnya prosedur, gitu. Atau kurangnya kesadaran. Nah, bisa juga, atau kurangnya kepatuhan. Sudah dibilangin tidak boleh masuk ke situ, tapi ngeyel orangnya, tetap masuk ke site itu. Oke. Paham ya, teman-teman? Ini. Iya, Pak. Jadi teori efek domino ini berkaitan. Di awal mungkin kurangnya prosedur kita nggak terlalu ternyata karena kurangnya prosedur itu bisa menyebabkan kematian gitu. Jadi harus hati-hati. Oke, teman-teman dilihat ya ini videonya. Nanti kita analisa bersama. Bisukan dulu, Pak. Gimana? Bisukan dulu semua suara, Pak.
Oke, ini tadi yang kejadian pertama ini itu insiden yang menyebabkan kecelakaan atau hampir celaka? Hampir celaka. Hampir celaka atau near miss. Oke. Lanjut. Yang terakhir itu kenapa itu orangnya? Terhirup. Oke, Terhirup ya, gas. terhirup gas beracun mungkin ya. Akhirnya karena tindakan tidak aman, masih hoki aja orangnya itu. Hoki tadi kejatuhan obeng tadi dikasih helm. Ada kan? helm. Terus mau ketabrak kayu, otak tadi dia nunduk ya. Ikat sepatu. Sepatu. Nah, itu tapi kan tindakan tidak aman. Tapi sehoki-hokinya kalian ketika kalian terus mengabaikan tentang K3, pada akhirnya kalian bakal terkena Meninggal. aksiden Musibah. juga atau kecelakaan kerja. Oke, dilihat ya yang ini ya. Setelah ini kita sama-sama review. Oke, itu tadi kejadiannya apa, teman-teman? Karena tidak menaiki alat yang benar. Enggak, kejadiannya apa? Kejadiannya dulu apa? Kecelakaan, Pak. Iya, apa kejadiannya? Jatuh. Terjatuh dari enggak. Tangga. Oke, sekarang kita coba lihat. Berarti ini kerugiannya ini manusia cedera ya. Terjatuh dari tangga. Oke, coba kita telusuri dari penyebab dasarnya. Penyebab dasarnya kira-kira apa, teman-teman? Kurangnya prosedur atau aturan. Oke, bisa masuk. Apalagi? Kurangnya faktor pribadi, Pak. Kurangnya sarana juga. Terus kurangnya kesadaran. bisa juga kurangnya kesadaran. Terus Kurangnya oke, bisa semua ya. Jadi bisa aja itu karena nggak ada prosedur yang jelas. Jadi dia pakai aja gitu. Nah, terus kurangnya sarana karena misalnya pabriknya itu tidak menyediakan tadi apa? Scaffolding gitu ya. Nah, atau kurangnya kepatuhan sudah harusnya pakai itu tapi dia nggak maunya yang cepat aja gitu. Terus penyebab tidak langsungnya apakah itu faktor pekerjaan atau faktor pribadi? Faktor pribadi. Faktor pekerjaan karena dia melakukan pekerjaannya ya. Oke, terus penyebab langsungnya apakah itu tindakan tidak aman atau kondisi tidak aman? Kondisi tidak aman. Tindakan tidak aman, Pak. Kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman. Masuk dua-duanya. Kemudian kecelakaan kerjanya apakah kontak dengan bahaya atau kegagalan fungsi? Kegagalan fungsi. Kenapa kegagalan fungsi? Kontak dengan bahaya ya. Kontak dengan bahaya karena kan dia berhadapan dengan tangga yang tidak betul gitu, tidak betul. Tangga yang tidak sesuai SOP ya, tidak sesuai standar. Pak. Nah, itu kontak dengan bahaya.
Oke, kita coba review video lainnya. Oke, yang kedua ya ini ya. Iya, bodoh. Oke. Yang kedua tadi apa kejadiannya? Kecelakaan karena tidak Berhati-hati. Kecelakaan Kepanikan, karena Pak. kenapa? Tidak berhati-hati. Kurang pas. Tadi nih dilihat nih. Kurang Ini tenang. kenapa? karena kondisi tidak aman, Pak. Nih. Mungkin kepanikan, Pak. Nih. Itu karena tidak rapi, Pak. Menaruh barang. Betul. Siapa tadi itu yang bilang tuh? Lalu Yodi, Pak. Oke, no. Karena tidak rapi. Tidak rapi. Sehingga ketika ada kejadian apa tadi kejadiannya? Tidak rapi. Kebakaran, ya. Kebakaran. Nah, ini kan nggak rapi kan tuh, berantakan ya. Ya. Terus ada kebakaran. Nah, mereka panik kan, evakuasi. Nah, evakuasi diri, tapi karena tidak rapi, mereka jadinya kecelakaan, terjatuh, ada yang terjatuh, ada kan terjatuh, kebentur. Nah, kan. Oke. Nah, itu berarti penyebab dasarnya apa kira-kira teman-teman? Lebih tahu. Apa penyebab dasarnya kira-kira? Kurangnya kesadaran Kurangnya kesadaran, Pak. Kurangnya kesadaran. Oke, masuk. Terus ada lagi? Oke. Terus penyebab tidak langsungnya kira-kira faktor pekerjaan atau faktor pribadi? Faktor pekerjaan. Oke, faktor pekerjaan. Terus penyebab langsungnya apa? Tindakan tidak aman atau Tindakan kondisi tidak aman. yang tidak aman? Tidak aman. Kondisi tidak Kondisi, Pak. aman, karena kan tadi tidak rapi, ya kan? Barang-barang tidak rapi, berarti kondisinya tidak aman gitu. Ketika mau evakuasi jadi nggak bisa gitu. Ngelek, Pak. Ngelek kah? Halo? Sudah jelas suara saya? Sudah jelas ya suara? Muhammad Dika Pardana. Muhammadullah. Hadir. Oke, sudah jelas suara saya teman-teman? Udah, Pak. Oke, kita share screen lagi ya. Lanjut tadi. Terus tadi kondisi tidak aman atau tindakan tidak aman? Kondisi tidak aman. Kondisi tidak aman karena tadi barang-barangnya tidak rapi. Tidak rapi. Kondisinya itu membahayakan. Jadi pas evakuasi pada pelari karena kebakaran itu terjatuh karena tidak rapi itu. Kemudian kecelakaan kerjanya itu karena kontak dengan bahaya atau kegagalan fungsi? Kontak dengan bahaya. Kontak dengan bahaya. Oke.
Sehingga kerugiannya apa tadi? Manusia cedera Ya, mati. cedera dan cacat dan mati. Tian. Oke. Berarti boleh dinapitin. Sampai sini paham ya? Cara kita menganalisa penyebab kecelakaan kerjanya kayak gini ya, teman-teman ya. Jadi kalau ada kecelakaan kerja, itu silahkan nanti kalian cari dulu penyebab dasarnya apa, kemudian penyebab tidak langsungnya apa, penyebab langsungnya apa, kecelakaan kerjanya seperti apa, dan kerugiannya apa. Oke. Nah, nih, kerugian kecelakaan kerjanya itu teori gunung es. Teori gunung es itu seperti apa? Nah, ini. Jadi biasanya yang di atas itu cuma kecil, gitu. Yang terlihat itu cuma kecil. Padahal dalamnya itu besar banget, gitu. Nah, kecelakaan kerja juga seperti itu. Jadi biaya langsung atau biaya yang terlihat itu kecil. Paling adanya korban jiwa, terus ganti biaya pengobatan. Tapi yang tidak terlihat apa aja? Bangunannya rusak, kerusakan alat dan mesin, kerusakan produk dan bahan material, terus terhentinya produksi, biaya administrasi, pengeluaran sarana dan prasarana, waktu untuk investigasi, pembayaran gaji untuk waktu yang hilang, biaya perekrutan dan pelatihan, biaya lembur, biaya ekstra pengawas, dan lain sebagainya. Itu nggak kelihatan gitu kalau ada kecelakaan kerja, tapi cost untuk atau biaya yang dikeluarkan itu jauh lebih banyak daripada yang terlihat gitu. Nah, makanya penting banget untuk adanya aturan tentang kecelakaan kerja. Oke. Kemudian resiko K3. Resiko ini potensi kerugian yang bisa diakibatkan apabila terdapat kontak dengan suatu bahaya. Nah, seperti ini teman-teman, jika ingin membuat resiko K3. Ketika suatu kejadian itu sering terjadi, tapi tingkat keparahannya itu ringan, nah berarti resikonya sedang. Coba teman-teman misalnya apa yang kecelakaan kerja yang pernah teman-teman alami waktu melakukan kerjaan apa? Ada yang pernah kena kejadian apa gitu? Nggak pernah. Misal apa malu paku, kena tangan gitu. Ada yang pernah? Pernah, Pak, pernah. Nah, itu sering kejadian atau sedang atau jarang? Kalau malu gitu. Jarang. Oke, jarang. Terus kalau misalnya ke palu tangannya itu tingkat keparahannya sangat ringan, sedang atau berat? Sedang. Oke, berarti resiko K3-nya dia berada di sedang. Gini ya, cara ngelihatnya. Nih, jarang, kemudian sedang, berarti sedang. Kalau sedang, maka perlu adanya tindakan langsung. Nah, ini bisa dilihat teman-teman di sini. Jadi kalau tingkatnya resikonya bahaya sangat tinggi, itu perlu adanya eliminasi atau dihilangkan kejadian itu. Jadi misal nih, itu sangat sering terjadi dan tingkat keparahannya tinggi di suatu perusahaan itu. Misal apa ya? Thomas. Misal pembersihan limbah gitu ya, tapi terlalu banyak yang terpleset kemudian meninggal terlalu banyak. Nah, itu berarti kalau sudah sangat sering terjadi dan tingkat keparahannya tinggi, itu harus dieliminasi. Nah, kemudian yang kedua tadi itu yang ekstrim ya. Kalau yang tinggi itu substitusi atau diganti. Mungkin misalnya tadi palunya kalau masuk tingkat sedang atau tinggi, itu palunya mungkin bisa diganti sama palu yang bisa megang pakunya sendiri. Ada nggak sekarang?
Kalau yang seperti itu, nah itu kalian bisa ganti untuk itu. Oke ya, ini keandalannya. Jadi mulai pertama alat pelindung diri, gunaan administrasi, perancangan, substitusi, eliminasi. Oke, jadi teman-teman, ini salah satu tugasnya. Silahkan dilihat videonya. Jadi silahkan kalian tulis nama kejadiannya apa. Oke. Nama kejadiannya apa. Kemudian kalian buat resikonya itu seperti apa yang tadi ini. Benar, mana sih? Opet. Nama mau ke kampus. Nih ya, kalian buat ini. Jadi nama kecelakaannya apa? Ya kan? Tadi nama kejadiannya apa? Kemudian penyebab, kalian buat ini, penyebab kecelakaannya, teori efek dominonya kalian buat ya. Dari awal, kira-kira kenapa penyebab dasarnya? Kalian buat analisanya sampai kerugiannya tadi. Nah, kemudian kalian juga analisa resikonya. Apakah itu sering terjadi, sedang, rendah, tinggi, atau ekstrim? Nah, kalau tinggi atau sedang atau ekstrim atau rendah, solusi kalian apa kira-kira? Apakah perlunya substitusi atau eliminasi? Ya, nih kalian tulis. Aduh, gimana sih? Oke, paham ya teman-teman? Silakan ditonton videonya. Ma. Gila sapi itu mikrofon. Pak. Oke, sudah ditonton teman-teman. Oke ya. Jadi itu tugas yang kedua. Yang pertama membuat ringkasan tentang dasar-dasar K3L. Yang kedua buat contoh 5 kejadian kecelakaan kerja tadi dan analisanya. Ingat, analisa itu tadi apa saja? Buat teori efek dominonya. Kemudian resikonya, tingkat resikonya apakah tinggi, Rendah, sedang. apakah rendah, sedang. Kemudian tadi solusinya, ya. Solusinya apakah harus dilakukan pergantian atau harus tidak boleh dilanjutkan pekerjaan itu, apakah hanya perlu penyesuaian, modifikasi dikit gitu. Oke ya. Dikumpulkan minggu depan tanggal 20. Berarti tanggal 27. Nah, tanggal 27. Oke. Iya, Pak. Oke ya, semuanya paham ya? Tugasnya ini. Kalau sudah paham, karena waktu juga sudah selesai, mari ada yang bertanya sebelumnya?
Enggak ada. Oke, jangan lupa tugasnya. Setelah ini absen lagi yang kedua. Silakan absen. Dan mungkin itu dulu untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.